Kita setiap hari Minggu, kalau kita datang ke gereja hari Minggu, diperdengarkan kepada kita kitab suci dari Perjanjian Lama atau dari Injil atau dari tulisan-tulisan surat-surat atau tulisan dari Perjanjian Baru. Maksudnya supaya setidak-tidaknya setiap hari Minggu atau malahan kalau mungkin juga setiap hari kita mendengarkan isi kitab suci itu. Barangkali kita tidak terlalu memaknai isi kitab suci itu. Kita seringkali datang ke gereja untuk berdoa. Kadang-kadang kita mengikuti Ekaristi, tetapi seringkali juga tidak lengkap. Sabda Tuhan seringkali kelewatan, maunya hanya terima tubuh Kristus. Tapi apakah itu sesuatu yang benar? Karena kalau kita mau menerima tubuh Kristus itu, kita hendaknya lebih dulu tahu apa maknanya. Mengapa Tuhan memberikan makanan roti ini kepada kita? Mungkin kita sudah tahu, inilah tubuh Kristus yang disalibkan bagi kita, supaya kita juga mengalami penebusan olehnya. Tetapi penebusan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tanpa peran kita. Kitab suci itu ditulis oleh banyak orang, bahkan kumpulan orang, mazhab imam-imam yang menulis kitab Taurat itu. 5 kitab pertama, kemudian kitab tentang hakim-hakim, kitab tentang raja-raja, termasuk tentang Daud, raja yang pertama, Saul yang pertama, tapi Daud menggantikan Saul itu karena Saul itu kemudian melalaikan kewajibannya sebagai wakil Allah. Raja itu dimaksud sebagai wakil Allah untuk memerintah umatnya. Hakim-hakim itu juga dulu seperti Samson, itu dimaksud sebagai juru damai, sebagai wakil Allah untuk memberi kedamaian. Dan nabi-nabi diutusnya supaya memperdengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Ada maksud Allah kepada dunia yang diciptakannya ini. Kita yang diciptakannya ini ingin dimaksudkan oleh Allah untuk memperoleh suatu kediaman abadi bersama dengan Dia. Tetapi tentunya melalui suatu perjuangan. Manusia yang percaya bahwa Allah itu punya rencana keselamatan bagi dunia yang diciptakannya, khususnya manusia, karena manusia ini diberi pengertian, diberi hati nurani, tahu membedakan yang baik dan yang jahat, tahu memikirkan bagaimana jalan untuk hidup dengan damai, supaya tidak lagi ada perselisihan atau peperangan atau kejahatan di dunia ini. Itu maksudnya dituliskan kitab suci itu. Kitab suci itu merupakan suatu jalan kehidupan yang diberikan Tuhan. Jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak hanya menciptakan
tetapi ingin mengarahkan kehidupan ini agar nanti bersama dengan Dia. Hidup di dunia ini memang cuma persinggahan. Kita sebut pensiarahan, supaya kita dalam hidup ini mengarahkan. Tapi kemana arah tujuan hidup kita kalau kita tidak mau mengerti isi kitab suci yang ditulis oleh orang-orang yang didorong, yang mendapatkan dorongan dari Roh Allah, Roh Kudus untuk memberikan jalan-jalan kebenaran. Dan isi kitab suci itu tentang keselamatan yang datang dari Allah. Dan semuanya itu digenapkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita ini. Karena itu Ia tidak tinggal diam ketika dua orang muridnya, Simon dan Kleopas itu ingin melarikan diri. Dikatakan mereka muram mukanya, mereka kecewa berat. Yang diharapkannya untuk menjadi raja yang memerintah Israel, sekarang ternyata terhina, tergantung di kayu salib dan mati. Siapa yang dapat menolong mereka itu? Dan Yesus tidak tinggal diam. Ia mengikuti mereka itu, bersama-sama dengan mereka, dan Ia menjelaskan isi kitab suci kepada mereka. Karena itu juga penting bagi kita bagaimana kita menanggapi kitab suci itu. Setiap orang diberi pilihan oleh kitab suci itu. Kitab suci itu ceritanya macam-macam. Bukan hanya yang baik-baik, tetapi yang jahat-jahat juga ada di situ. Yang keliru, kesalahan-kesalahan besar, kesalahan-kesalahan kecil, tetapi pertama-tama bahwa ada maksud Allah dalam kehidupan manusia ini, supaya semua manusia itu terpanggil untuk ikut serta, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Allah bagi dunia ini. Karena itu Yesus mengajak muridnya itu, sekalipun tidak dikenali, untuk mengetahui isi kitab suci itu. Perjalanan entah berapa lama, itu cuma 11 km dari Yerusalem ke Emmaus itu. Tetapi mungkin mereka berangkatnya siang-siang hari. Tetapi mungkin mereka sering berhenti di tengah jalan untuk mendengarkan apa yang diceritakan orang ini tentang kitab suci itu. Sehingga mereka kemudian menemukan, mereka baru mengenali setelah Yesus memecah-mecahkan roti itu untuk makan bersama dengan mereka. Itu pula yang membuat kedua murid itu malam itu juga kembali ke Yerusalem. Mereka kemudian menemukan dirinya bahwa mereka itu juga Rasul Yesus, memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Itu yang hendak diungkapkan oleh kisah Lukas ini kepada kita, supaya kita ikut ambil bagian juga ketika kita menyadari bahwa isi kitab suci itu sebenarnya untuk kita masing-masing. Setiap orang itu ikut mengambil bagian dari isi kitab suci itu untuk memperoleh kehidupan. Kehidupan bukan hanya di bumi ini, tetapi kehidupan yang abadi kelak bersama dengan Tuhan. Karena itu Petrus pun bersama para rasulnya dengan berani tampil oleh dorongan roh yang mereka terima. Mereka tampil kepada orang banyak dan mengatakan, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, Dialah penebus dosa-dosa manusia, yang membebaskan manusia dari setiap kesalahan supaya membangun hidup yang baru,
hidup yang baru, hidup untuk Allah. Demikian juga Petrus secara khusus kepada umatnya bahwa darah Kristus itu yang disalibkan telah menebus dosa-dosa manusia. Penebusan, ditebus. Kita dahulu ini adalah budak-budak dari dunia ini. Dunia yang mengiming-imingi kita dengan berbagai harta, kekuasaan, foya-foya, atau memuaskan hawa nafsu tanpa memikirkan bagaimana membangun relasi yang baik di antara sesama manusia. Hanya hati nurani manusia itu yang diperlukan untuk mengingatkan kembali apa yang perlu bagi hidup di dunia ini. Memelihara hati nurani itu. Karena itu pemazmur itu juga mengatakan ketika malam hari Tuhan mengingatkan aku akan hati nuraniku. Ketika kita di waktu malam memikir-mikirkan apa arti hidupku ini. Setiap orang dipanggil untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Karena itu setiap dibacakan kitab suci hendaklah kita turut ambil bagian dalam apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada kita semua. Semoga kita memaklumi hari yang penuh kegembiraan ini karena Tuhan memberikan seluruh hidupnya. Dia dijadikan budak-budak oleh dunia ini, dihukum mati dengan cara yang paling hina. Tetapi itu sebagai penebusan dosa-dosa kita. Ia mewakili diri kita untuk dijadikan sebagai penggantinya, sebagai pengganti diri kita yang celaka ini. Dia menebus dosa kita. Karena itu kita berhutang kebaikan, kita berhutang cinta kasih, belas kasih kepada Tuhan yang telah menaruh hatinya ke dalam hati kita. Semoga kita dapat mengerti kan bagaimana Tuhan itu mengejar-ngejar diri kita supaya kita hidup sesuai dengan pesannya. Amin.